Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Ilanorm Channel. Sekitar 1400 tahun yang lalu, Nabi Muhammad SAW telah memberikan sebuah contoh model dakwah yang sangat menjunjung tinggi sekali akan nilai-nilai toleransi. Pada waktu itu datang utusan dari Nasrani Najran yang datang ke kota Madinah dengan tujuan untuk berdialog, dan di sana Rasulullah pun menerimanya dengan tangan terbuka. Ya, di Masjid Nabawi beliau, baginda Rasulullah dan orang-orang Nasrani Najran ini mendialogkan, berdiskusi mulai dari teologi sampai ekonomi, mulai dari politik sampai luasan wilayah. Di situ tanpa ada cercaan, tanpa ada saling menjatuhkan, bahkan tanpa ada rasa untuk memaksakan agar seseorang tersebut masuk di dalam Islam. Bahkan ketika orang-orang Nasrani Najran ini memasuki waktunya untuk beribadah, di situ Nabi Muhammad SAW membolehkan ketika mereka, para Nasrani Najran ini, melakukan ibadahnya di Masjid Nabawi. Di situ yang dimunculkan baginda Rasulullah SAW yaitu penuh ketenangan, penuh hikmah, dan penuh adab yang begitu sangat mulia sekali. Kita sekarang itu hidup di sebuah zaman yang dimana suara yang paling nyaring itu sering kali dianggap sebagai suara kebenaran. Entah itu di dalam dunia maya kita, di berbagai macam media sosial kita, atau bahkan di kehidupan nyata, banyak orang-orang yang menganggap pembeda antara kebenaran dan kesalahan itu hanya dari siapa yang paling nyaring suara itu terus digaungkan. Permasalahan-permasalahan politik, permasalahan-permasalahan sosial, bahkan permasalahan debat antar agama pun sangat dipengaruhi siapa yang dalam menentukan kebenarannya itu sangat dipengaruhi siapa yang menyuarakan dan siapa yang paling nyaring suara yang disuarakan, tanpa memperdulikan dalam yang disuarakan itu isinya hanya menjatuhkan, isinya hanya menghina, isinya hanya melecehkan. Orang saat ini tidak memperdulikan itu. Tapi ketika suara itu terus diulang-ulang, suara itu terus dipertontonkan, maka secara tidak langsung akan men-trigger pemikiran masyarakat bahwasanya hal yang sering diucapkan itu, hal yang sering diviralkan itu adalah sebagai sumber kebenaran. Dan dalam dialog antar agama, kalau kita bandingkan zaman sekarang dengan zamannya Rasulullah, itu ada suatu perbedaan yang sangat jauh sekali, yang dimana kita ketahui bersama bahwasanya di zaman sekarang itu ada sebuah tren yang sangat begitu sering dilakukan oleh manusia sekarang. Tren tersebut disebut dengan apologetik konfrontatif. Apa kira-kira maksud dari kalimat ini? Kalimat ini maksudnya yaitu orang-orang sekarang ketika mengadakan sebuah dialog antar agama itu hanya mempunyai tujuan yang sangat sempit sekali. Tujuannya yaitu hanya ingin mencari atau hanya ingin membuktikan bahwasannya agamanya yang paling benar. Walaupun di dalam cara pembuktiannya itu mereka itu saling menjatuhkan agama lain,
mereka saling mengolok-olok agama lain. Bahkan mereka saling menyerang agama lain. Mereka tidak peduli dengan semua itu. Asalkan tujuan pembuktian bahwasanya agamanya paling benar itu tercapai. Nah, hal ini bisa kita lihat di berbagai macam media sosial kita. Ketika kita melihat suatu acara perdebatan antar agama, yang dimana di sana itu orang-orang yang berdebat ini hanya mengutip sepenggalan ayat-ayat kitab suci dari agama lain, kemudian ditafsirkan dengan pemahamannya sendiri, dan kemudian tafsir dari pemahamannya sendiri itu digunakan sebagai peluru untuk menjatuhkan agama lain. Nah, di sini muncullah suatu pembantaian argumen dalam perdebatan ini. Tidak mencari suatu pemahaman, tapi malah terjadi pembantaian argumen yang sangat membabi buta. Karena apa? Ya karena yang digunakan metodenya itu mencuplik, memenggal ayat-ayat dari agama lain, kemudian mereka tafsirkan menurut pandangannya sendiri. Dan tafsir menurut pandangannya sendiri itu mereka gunakan untuk menyerang secara membabi buta pemahaman agama lain. Dan ironinya, ketika ada salah satu orang yang kalah beradu argumen di dalam perdebatan ini, orang yang kalah beradu argumen itu seolah-olah dipermalukan orang banyak dengan cara banyak penonton di situ yang bertepuk tangan untuk menjatuhkan yang berbeda argumen tadi. Ini sangat ironis sekali. Dalam psikologi agama, Erikson itu pernah menyatakan bahwa identitas religius itu bisa dikembangkan dengan baik. Itu harus melalui suatu perdebatan, suatu dialog dengan dirinya sendiri atau dengan orang lain. Nah, jika proses itu, proses dialog, proses perdebatan itu penuh dengan intimidasi, maka identitas yang dimunculkan, identitas yang diinginkan itu akan mudah rapuh dan hanya akan berpegang saja pada sebuah dogma tanpa memahami atau tanpa bisa mengurai makna dari dogma tersebut. Dan model-model dakwah yang seperti ini itu tidak hanya dilakukan oleh orang Muslim kepada orang di luar Muslim saja, melainkan model-model dakwah seperti ini itu juga banyak sekali dilakukan orang-orang di luar Islam untuk menyerang agama Islam, yaitu dengan cara mencomot ayat-ayat dari kitab suci Al-Quran, kemudian dibentur-benturkan hanya bertujuan untuk membuktikan bahwasanya Al-Quran itu salah. Nah, inilah yang sering kita kenal dengan istilah spiritual liberalism, yaitu ketika seseorang itu hanya memenggal ayat-ayat secara harfiah, kemudian ayat-ayat tersebut mereka tafsirkan sesuai dengan sudut pandang mereka sendiri, dan hasil dari tafsir ayat tersebut mereka gunakan sebagai peluru untuk menyerang orang-orang yang berbeda keyakinan dengan mereka. Disinilah terlihat bahwasanya yang mereka kejar itu hanyalah kemenangan, bukan suatu pemahaman. Dan ironinya, yang sering terjadi di sini yang menang itu hanyalah ego semata, bukan sebuah kebenaran. Sekarang kita kembali ke agama Islam. Islam itu bukan hanya sekedar agama yang benar, melainkan Islam itu adalah sebuah agama yang mengajarkan cara menyampaikan kebenaran itu
harus penuh dengan adab. Di dalam Al-Quran pun sudah ditegaskan bahwasannya kita sebagai umat Islam itu sangat dilarang sekali untuk menghina sesembahan keyakinan orang lain. Nah, dari penegasan ayat ini bisa kita lihat bahwasannya apa yang dimunculkan dari ayat ini itu bukan hanya sekedar etika sosial saja, tapi di sini ada sebuah penjelasan rohani yang dimana bahwa sebuah kebenaran itu tidak perlu menjatuhkan keyakinan orang lain untuk terlihat benar. Oke teman-teman, coba kita di sini untuk bertanya ke dalam diri kita masing-masing. Apakah ketika kita sudah menjatuhkan agama lain, kita itu di situ sudah berdakwah? Apakah ketika kita mengulik-ngulik kesalahan agama dari orang lain, kita sedang menyebarkan agama Islam? Mari di sini kita itu semua meneladani apa yang sudah dicontohkan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah, yaitu berdakwah dengan penuh hikmah, berdakwah yang mencerdaskan, berdakwah yang penuh kelembutan, berdakwah yang penuh kejujuran tanpa menjatuhkan. Karena perlu kita ketahui bersama bahwasanya Islam itu bukan hanya agama tentang benar dan salah, tapi Islam itu juga tentang cinta dan adab. Oke teman-teman, demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Yang belum subscribe silahkan subscribe, dan jumpa lagi di video selanjutnya.